selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Rene Julia Letuna dengan NIM 234111085 dari kelas C Farmasi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 2, tentang farmakologi dan efek gejala toksik obat golongan diuretik. Pengeluaran urin atau diuresis dapat diartikan sebagai penambahan produksi volume urin yang dikeluarkan dan pengeluaran jumlah zat-zat terlarut dalam air. Diuretik adalah obat-obatan yang menyebabkan suatu keadaan meningkatnya aliran urin. Diuretik dapat dibagi menjadi 5 golongan, yakni yang pertama, diuretik osmotik. Diuretik osmotik adalah jenis diuretik yang bekerja dengan meningkatkan tekanan osmotik di dalam tubulus ginjal. Peningkatan tekanan osmotik ini menyebabkan air tertarik ke dalam tubulus sehingga meningkatkan volume urin yang dikeluarkan. Diuretik osmotik sering digunakan untuk mengurangi edema cerebral atau pembengkakan otak dan meningkatkan produksi urin pada pasien dengan gagal ginjal akut. Efek samping diuretik osmotik antara lain adalah gangguan keseimbangan elektrolit, dehidrasi, mata kabur, nyeri kepala, dan takikardia. Contohnya adalah manitol, glukosa, sukrosa, dan urea. Golongan selanjutnya yakni diuretik golongan penghambat enzim karbonik anhidrase. Diuretik golongan ini bekerja dengan menghambat enzim karbonik anhidrase yang berperan dalam mereabsorpsi bikarbonat di ginjal. Dengan terhambatnya enzim ini, reabsorpsi bikarbonat berkurang sehingga lebih banyak natrium dan air yang diekskresikan melalui urin. Diuretik ini digunakan untuk mengatasi glaukoma, edema, dan beberapa jenis kejang. Efek sampingnya yakni gejala asidosis metabolik yang meliputi napas cepat dan kelelahan, mual dan muntah, sakit kepala, kebingungan, hipokalemia, parestesia atau kesemutan, mengantuk, anoreksia atau kehilangan nafsu makan, serta batu ginjal. Contohnya adalah obat acetazolamid dan diklorfenamid. Golongan ketiga yakni diuretik golongan tiazid. Diuretik tiazid bekerja dengan menghambat reabsorpsi natrium dan klorida di tubulus distal ginjal. Hal ini menyebabkan lebih banyak natrium dan air yang diekskresikan melalui urin sehingga menurunkan volume darah dan tekanan darah. Diuretik turunan tiazida terutama digunakan untuk pengobatan udem pada keadaan dekompensasi jantung dan sebagai penunjang pada pengobatan hipertensi karena dapat mengurangi volume darah dan secara langsung menyebabkan relaksasi otot polos arteriola. Diuretik turunan tiazida menimbulkan efek samping hipokalemi, gangguan keseimbangan elektrolit, dan menimbulkan penyakit tirai yang akut. Contohnya adalah hidroklorotiazid, bendroflumethiazid, sipamid, indapamid, clopamid, dan chlortalidon. Golongan keempat yakni diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium bekerja dengan menghambat reabsorpsi natrium di tubulus kolektor ginjal sambil mempertahankan kalium dalam tubuh. Dengan demikian, diuretik ini meningkatkan ekskresi natrium dan air melalui urin, tetapi tidak menyebabkan kehilangan kalium yang berlebihan. Yang tergolong kelompok ini adalah antagonis aldosteron, triamteren, dan amyloid. Aldosteron merupakan mineral kortikoid endogen yang paling kuat. Peranan utama aldosteron ialah memperbesar reabsorpsi natrium dan klorida di tubuli serta memperbesar ekskresi kalium. Mekanisme kerja antagonis aldosteron adalah penghambatan kompetitif terhadap aldosteron. Dengan pemberian antagonis aldosteron, reabsorpsi natrium di tubuli distal dan ductus collegentes dikurangi. Dengan demikian, ekskresi kalium berkurang. Triamteren dan amyloid memperbesar ekskresi natrium dan klorida, sedangkan ekskresi kalium berkurang. Diuretik hemat kalium digunakan untuk mengobati hipertensi, edema, dan
hiperaldosteronisme atau produksi aldosteron berlebihan. Efek sampingnya yakni hiperkalemia, ginekomastia, kelemahan otot, kram otot, aritmia jantung, henti jantung. Contohnya adalah obat spironolakton. Golongan terakhir yakni golongan diuretik kuat. Diuretik kuat bekerja dengan menghambat reabsorpsi elektrolit. Secara umum, diuretik kuat mempunyai mula kerja dan lama kerja yang lebih pendek dari Piaget. Hal ini ditentukan oleh faktor farmakokinetik dan adanya mekanisme kompensasi. Diuretik kuat digunakan untuk mengobati edema paru akut, gagal jantung kongesif, dan hipertensi berat. Mekanisme kerja obat diuretik kuat yaitu meningkatkan ekskresi kalium dan kadar asam urat plasma. Ekskresi kalsium dan magnesium juga ditingkatkan sebanding dengan meningginya ekskresi natrium. Diuretik kuat meningkatkan asam yang dapat dititrasi dengan amonia yang berefek pada nefron dan merupakan penyebab terjadinya alkalosis metabolik. Contohnya adalah obat furosemid, bumetamin, dan asam etakrinat. Ketiga obat tersebut mempunyai daya hambat enzim karbonik anhidrase karena merupakan derivat sulfanamid. Selanjutnya efek samping dan toksisitas umum diuretik. Yang pertama adalah dehidrasi atau kehilangan cairan berlebihan. Yang kedua, ketidakseimbangan elektrolit seperti hipokalemia, hiponatremia, dan hiperkalemia. Yang ketiga, atau penurunan tekanan darah yang berlebihan. Yang keempat, gangguan ginjal dapat memperburuk fungsi ginjal pada beberapa pasien. Gejala toksik diuretik. Gejala umum yang dirasakan yaitu kelelahan, lemas, pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Untuk gejala kardiovaskularnya terjadi hipotensi dan aritmia. Pada gejala neurologis, pasien akan mengalami kebingungan dan kejang. Pada gejala ginjal, perubahan volume urin dan nyeri pinggang. Pada gejala elektrolit yang dirasakan adalah kram otot dan kelemahan otot. Selanjutnya adalah penanganan efek toksik. Penanganan ini dapat dilakukan dengan penghentian obat, di mana jika efek toksik parah, obat diuretik harus dihentikan. Yang kedua adalah terapi suportif, yakni dengan pemberian cairan dan elektrolit. Yang ketiga, penanganan spesifik, di mana tergantung pada jenis efek toksik yang terjadi. Baik, dari hasil presentasi ini dapat disimpulkan bahwa diuretik adalah kelompok obat yang berperan penting dalam penanganan berbagai kondisi medis, terutama yang berkaitan dengan kelebihan cairan dalam tubuh. Obat-obat ini bekerja dengan meningkatkan produksi urin sehingga membantu mengurangi volume cairan ekstraseluler dan memperbaiki kondisi seperti hipertensi, edema, dan gagal jantung. Diuretik adalah obat penting, tetapi penggunaannya harus hati-hati. Pemantauan efek samping dan toksisitas sangat penting untuk dilakukan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Bu.